Coba perhatikan podcast Kakak Pina ini di dua sisi. Yang waktu itu diinformasikan mengenai Vina mengalami kecelakaan pas di rumah tuh siapa ya? Jadi ada yang datang, saya nggak tahu itu pelaku tuh. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Pelakunya? Iya. Awalnya nggak tahu kan? Awalnya nggak tahu. Oke. Dia datang ke rumah ngasih tahu, Mbak, udah katanya, Vina kecelakaan. Sekarang posisi sudah di rumah sakit. Gitu. Nggak lama saya dapat kabar katanya pelaku ketangkap. Oh, pelaku ketangkap? Iya. Terus saya tengok ke Polres 851 itu. Posisi dia sudah ada kayak di ruangan sel gitu loh. Saya ngeliat itu pelakunya. Ya ngobrol dengan kok tega gini gitu. Nah, pelaku ngomong apa waktu kau bilang kamu tega? Ya diem aja. Diem aja? Diem aja. Mereka nggak ngomong sama sekali? Nggak ngomong. Pada saat diponis pun saya tanya tuh mereka diem aja. Kalau kata saya pribadi sama keluarga ya harus ya. Harus muncul? Harus. Kenapa Mbak? Karena memang dari awal itu kami menyerahkan semuanya itu ke Pak Rudiana. Ini kepolisian ya, mudah-mudahan kalian merekam ya ini saya ya, yang namanya lab saya ya. Mudah-mudahan kepolisian itu menangkap yang namanya kakaknya Pina agar diminta keterangan ya, bahwa yang melaporkan Pina ada kecelakaan ke keluarganya itu adalah seorang pelaku. Itu kata-kata kakaknya Pina. Betul? Betul nggak? Betul kan? Nah, jadi sekarang ini kakaknya Pina deket sama Putri, deket sama yang namanya keluarganya Bupati, di mobil bareng, foto bareng, segalanya. Yang namanya kakaknya Pina katanya dia tahu ciri-cirinya, bahwa pelakulah yang melaporkan bahwa Pina itu ada kecelakaan. Nah, kok polisi masih bengong gitu loh, masih bengong atas kata-kata kakak Pinanya sendiri, kok masih bengong? Ya kan? Masih bengong. Jadi begitu bro ya, kita harus menangkap yang namanya kakaknya Pina. Kata kakaknya Pina yang melaporkan bahwa Pina ada kecelakaan itu adalah seorang pelakunya. Artinya kakaknya Pina ya tahu dong wajah orang itu kalau memang dia dilaporin itu seorang pelakunya. Marliana, kakak kandung Vina Cirebon, yang awalnya kerap tampil setelah kasus pembunuhan sang adik kembali mencuat, kini seolah hilang di telan bumi setelah proses kasus tersebut bergulir. Widya kembali muncul dengan pernyataan yang mengejutkan dan membahas soal Marliana yang kekinian jarang tampil di tengah meraknya pemberitaan soal kasus Vina Cirebon adiknya. Widya kembali berujar soal kasus Vina Cirebon dan kini menyinggung nama Marliana, kakak kandung dari Vina Cirebon. Ia dengan lantang menyebut bahwa polisi harus menangkap Marliana, kakak kandung Vina Cirebon, karena diduga dia tahu persis pelaku dalam kasus yang menimpa adiknya tersebut. Kepolisian mudah-mudahan kalian merekam apa yang saya sampaikan, ujar Widya. Lebih lanjut, Widya berujar karena yang melaporkan bahwa Vina mengalami kecelakaan kepada keluarganya adalah seorang pelaku. Pasti kakak Vina tersebut mengetahui sosok dan ciri-ciri pelaku tersebut. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Kemarin gue sudah mengangkat kasus ini dan kejanggalan-kejanggalan lainnya itu di story Instagram gue. Dan kemarin juga TV One di dalam program Dua Sisi membahasnya. Artinya analisa gue juga jarang salah. Kejanggalan pertama, Facebook Vina. Facebook ini terakhir postingan itu 2015. Tetapi kalau mau di-scroll di bawah, paling bawah dimanapun postingannya, tidak ada di tahun 2016 pada saat kejadian rekan-rekannya Vina ataupun keluarganya itu mengatakan ucapan-ucapan bela sungkawa atau menceritakan tragedi tersebut, tidak ada. Di FB yang dikatakan netizen adalah Eki, yang ini dia. Ini juga sama, tidak menunjukkan hal tersebut di kolom komentar. Dan pada akhirnya, orang yang merasa memiliki foto tersebut membuka suara. Dia berkata bahwasannya dirinya adalah Alan dan masih hidup. Dia bukan Eki, dan faktanya adalah ya benar. Lalu apa yang netizen sekarang cari di dua account FB tersebut? Kalian tidak akan menemukan di sana. Saya menduga
Tersangka yang 8 pun adalah bukan tersangka yang sebenarnya. Bisa saja terjadi dikarenakan apa? Ada banyak oknum yang melakukan salah tangkap, asal-asalan demi sebuah promosi jabatan. Nah, AKBP Indra pernah berstatement di Detik waktu itu. Dia bilang Rizky Rudiana ini adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian. Oke. Di sana dibilang Aibtu Rudiana, ya. Aibtu itu adalah pangkat dari orang yang lolos Bintara, bukan perwira dari Akademi Polisi. Lalu di 2022 ada yang bernama Ibtu Rudiana yang kemudian jabatannya adalah Kapolsek. Itu adalah perwira, pangkat dari perwira. Ya, tapi kalau melihat lagi usianya 49 tahun beliau baru itu, artinya beliau bukan berangkat dari Akpol, melainkan ada promosi di sana yang merekomendasikan beliau untuk sekolah perwira, lalu dapatlah dia pangkat itu dan menjabat sebagai Kapolsek. Kakak Vina Cirebon, Marliana mengungkapkan fakta baru terkait kasus Vina Cirebon adiknya. Ia menyatakan bahwa Vina dijemput oleh 2 orang perempuan sebelum bertemu dengan Eki. Kedua perempuan tersebut adalah yang pertama kali membawa Vina Cirebon keluar. Sebelum bertemu Eki pada malam kasus pembunuhan keji itu terjadi, Vina dijemput oleh 2 teman perempuannya, salah satunya bernama Mega. Marliana tidak mengetahui asal-usul dan kedekatan Mega dengan Vina Cirebon itu. Ia juga tidak pernah mendengar bahwa polisi memeriksa Mega atau menghadirkannya di persidangan kasus pembunuhan tersebut. Marliana yakin bahwa dengan keterangan Mega, pelaku pembunuhan Vina dan Eki dapat terbongkar seluruhnya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Ini netizen yang bertanya, ini Ibu Widya informasi dari mana katanya? Saya sih tidak menanyakan informasi dari mana, karena itu mungkin bagi Ibu Widya privasi. Tapi pertanyaan saya, informasi ini bisa dipercaya, Bu? Ya, itu kan rahasia, ya Pak. Kalau informasi saya dari siapa dan siapa, itu rahasia. Saya hanya memberikan petunjuk jalannya pengadilan ini, ya. Itu diawali dari Rudiana, itu aja, hanya sebatas itu, ya kan. Kemudian ya itu petunjuk-petunjuk selanjutnya mengenai CCTV dan AF, itu kunci utama, ya kan. Itu karena udah pemain lama, istilahnya di 2016 lalu, ya kan. Kalau mau sedetil mungkin, saya juga melindungi seseorang, ya, melindungi, ya, dan juga nyawa saya taruhannya, gitu. Oke. Selama ini Ibu menyampaikan informasi-informasi yang bagi masyarakat itu sangat penting. Ya, saya nggak tahu bagi penyidik itu penting nggak informasi dari Ibu. Kalau niat untuk mengusut, maka mungkin sependapat dengan kami, informasi dari Ibu Widya penting. Tetapi kalau tidak ada niat untuk mengusut tuntas yang sebenarnya, ya mungkin nggak penting informasi dari Ibu, kan itu. Iya. Nah, saya berharap itu keadilan, ya Pak, keadilan. Ternyata orang-orang rakyat kecil ini yang hanya ditumbalkan oleh itu aja. Saya pengen terbuka. Salah satu itu Rudiana. Rudiana itu kalau dia terbuka dengan jujur, ya, dengan jujur ini merembet, Pak. Besar. Saya tambah diincar orang. Tony RM meyakini bahwa seseorang yang bernama Widya bukan orang yang sembarangan dalam bahasan soal kasus Vina Cirebon ini. Bahkan, Tony RM menilai semua ucapan yang diungkap Widya terkait pelaku kasus Vina Cirebon bisa saja menjadi sebuah petunjuk penting. Widya sendiri merupakan seorang wanita yang kerap membagikan informasi soal pelaku pembunuhan Vina dan Eki di media sosial. Menurut pandangan saya, Ibu Widya ini jelas bukan orang sembarangan. Dia punya informasi yang sangat bagus soal kasus Vina Cirebon, kata Tony. Nah, seharusnya penyidik juga mendengarkan informasi itu atau mencoba mencari informasi yang disampaikan Ibu Widya dengan petunjuknya. Kalau memang mau diberikan masukan, tuturnya menambahkan. Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Sigudang TV, pamit, sampai jumpa.